Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Kabut perlahan menutup desa Wonosari, seakan menyembunyikan sesuatu yang ingin kembali. Dari arah gelap, terdengar langkah berat, membawa pulang sesuatu yang belum pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa tidur dengan tenang. Jalan menuju desa Wonosari terkenal sempit, berliku, dan berbahaya. Jalannya menanjak di beberapa titik, lalu menurun curam dengan tebing di satu sisi dan jurang di sisi lainnya. Banyak orang menyebutnya jalan maut. Siang hari saja, orang merasa was-was melintas, apalagi malam ketika kabut turun, ditambah rintik hujan yang membuat aspal licin. Malam itu, sekitar pukul 11:30, seorang pemuda bernama Raka Prasetyo, 25 tahun, baru saja selesai lembur dari pabrik garmen tempatnya bekerja di kota. Ia memacu motornya pulang menuju Wonosari. Raka dikenal sebagai anak baik, tidak neko-neko, dan selalu pulang ke rumah ibunya, Bu Sarti, tepat waktu. Namun malam itu, nasib berkata lain. Ketika melewati tikungan tajam di dekat hutan bambu, dari arah berlawanan melaju sebuah truk bermuatan besi. Jalan yang licin membuat sopir truk kehilangan kendali. Klakson meraung keras, lampu menyilaukan, dan dalam sekejap, brak! Tubuh Raka terpental dari motornya, menghantam aspal keras, lalu tergilas sebagian oleh ban truk. Jeritan terdengar dari warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi. Suasana panik. Hujan deras membuat darah Raka bercampur air, mengalir ke selokan. Beberapa warga berlari keluar. "Astagfirullah, Raka, itu Raka!" teriak seorang lelaki paruh baya. Jasad Raka diangkat dengan tergesa. Wajahnya remuk, namun masih bisa dikenali. Tangannya patah, dadanya hancur. Tapi yang membuat semua orang terdiam ngeri, kaki kirinya hilang entah kemana. Tidak ada di lokasi. Malam itu juga warga mencari dengan senter dan obor, menyusuri semak, selokan, hingga tebing jurang. Hujan deras membuat pencarian sulit. Sampai subuh, potongan tubuh itu tidak ditemukan. Truk yang menabrak pun hanya bisa pasrah ketika polisi datang. Sementara keluarga Raka histeris begitu kabar sampai ke rumah. Bu Sarti jatuh pingsan ketika melihat jenazah anaknya. "Ya Allah, kenapa begini nak? Kok utuhmu nggak ada?" Tangisnya pecah. 3 hari kemudian, jenazah Raka dimakamkan dengan seadanya. Para tetua desa sempat berbisik-bisik karena dalam kepercayaan orang tua, jasad yang dimakamkan tidak utuh bisa membuat arwahnya tidak tenang. Tapi keluarga hanya bisa pasrah. Namun firasat itu terbukti. Pada malam ke-7, tepat seminggu setelah Raka meninggal, suasana desa Wonosari mendadak mencekam. Beberapa pemuda yang pulang ronda mengaku melihat sosok menyerupai Raka berdiri di dekat tikungan tempat ia mengalami kecelakaan. Tubuhnya penuh darah, wajahnya pucat, dan yang paling menyeramkan, ia berdiri dengan satu kaki saja. Dari bagian lutut ke bawah, tidak ada. Tubuh itu goyah, kepalanya menunduk, matanya kosong, menatap lurus ke jalan. "Demi Allah, aku lihat sendiri. Dia manggil aku, tangannya goyang pelan," kata salah satu pemuda bernama Andi. Wajahnya pucat pasi ketika menceritakan pengalaman itu. Malam-malam berikutnya, semakin banyak warga melihat sosok itu. Ada yang mengaku mendengar suara seretan, seperti sesuatu diseret di aspal basah. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih di dekat tikungan. Bu Sarti pun ikut mengalami teror. Pada malam ke-10, ia terbangun mendengar pintu rumah diketuk pelan. Saat dibuka, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Raka, anaknya sendiri, berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan satu kaki hilang. Tubuhnya berlumuran darah yang sudah menghitam. "Mak, balik ke sikilku," bisik sosok itu dengan suara parau.
sebelum menghilang diterpa angin malam. Bu Sarti menjerit histeris. Sejak malam itu, teror di desa Wonosari semakin menjadi-jadi. Warga mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain di jalan. Tikungan tempat kecelakaan Raka disebut orang sebagai tikungan arwah pincang. Tak ada yang berani lewat sendirian. Namun, semua teror itu hanyalah awal, karena ternyata Raka belum benar-benar pergi. Sejak malam Bu Sarti melihat sosok anaknya di depan rumah, keadaan keluarga itu tidak pernah sama lagi. Rumah sederhana berdinding kayu di pinggir desa Wonosari yang biasanya hangat dengan obrolan kini menjadi sunyi, penuh ketakutan. Bu Sarti sering duduk di ruang tengah sendirian, menyalakan lampu teplok hingga pagi karena ia tidak berani tidur gelap-gelapan. Sesekali terdengar isak tangisnya memecah malam, meratapi kepergian Raka yang tragis. Namun lebih dari itu, ia dihantui rasa bersalah. Putranya dimakamkan tanpa kaki kiri yang hilang. "Aku tahu, kau belum tenang, nak," bisiknya lirih suatu malam. Kabar teror arwah Raka menyebar cepat. Warga desa bergidik setiap mendengar cerita baru. Ada ibu-ibu yang mengaku melihat bayangan berdarah di pekarangan. Ada pula anak kecil yang tiba-tiba jatuh sakit setelah menunjuk ke jalan, berkata melihat Kak Raka jalan pakai satu kaki. Puncaknya terjadi 2 minggu setelah kecelakaan. Malam itu hujan turun deras. Angin kencang membuat dedaunan bambu di belakang rumah Bu Sarti saling bergesekan, mengeluarkan suara srek-srek yang menakutkan. Tepat tengah malam, suara ketukan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Bu Sarti gemetar. Ia ragu membuka pintu, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan langkah goyah, ia mendekat, tangannya menggenggam gagang pintu. Begitu pintu terbuka, sosok itu berdiri di sana lagi. Raka. Namun kali ini lebih menyeramkan. Wajahnya pucat kehijauan, darah mengalir dari pelipisnya, matanya sayu menatap ibunya. Dari pinggang ke bawah, celana jeans yang ia kenakan saat kecelakaan masih penuh sobekan, dan jelas terlihat bagian kakinya hilang. Tubuhnya sedikit bergetar, seakan menahan kesakitan. "Mak," suara seraknya nyaris tak terdengar. "Aku durung utuh, balik ke sikilku." Bu Sarti jatuh terduduk, menangis ketakutan. "Nak, astagfirullah, jangan begini, nak." Sosok Raka perlahan melangkah masuk ke dalam rumah dengan satu kaki. Setiap gerakannya mengeluarkan suara sertan basah, seperti daging terseret di lantai kayu. Aroma anyir darah menyebar di udara. Tiba-tiba, semua lampu mati. Rumah hanya diterangi cahaya petir dari luar jendela. Dalam kilatan singkat, Bu Sarti melihat jelas wajah anaknya. Bola matanya nyaris keluar, bibirnya sobek, dan darah menetes deras ke lantai. Jeritanya membuat beberapa tetangga terbangun. Andi, yang rumahnya hanya berjarak 20 meter, segera berlari ke sana bersama 2 pemuda lain. Begitu mereka tiba, rumah Bu Sarti terkunci rapat. Dari dalam terdengar suara isak tangis bercampur suara berat menyeramkan. "Mak, sikilku, balik ke sikilku." Andi mengguncang pintu. "Bu Sarti, buka pintu ne. Astagfirullah, iki opoto." Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Ketiganya melangkah masuk, hanya untuk menemukan Bu Sarti pingsan di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Aroma amis memenuhi ruangan. Di dekat tungku dapur, lantai kayu basah oleh darah segar yang membentuk jejak menyeret menuju kamar Raka yang kini terkunci dari dalam. "Ya Allah, darah sopo iki?" bisik salah satu pemuda. Wajahnya pucat pasi. Andi memberanikan diri mendekat ke pintu kamar. Ia menempelkan telinga dan jelas terdengar suara rintihan lirih bercampur ketukan pelan di lantai kayu. Duk, duk, duk.
Seolah-olah sesuatu sedang menghantam lantai dari dalam kamar. Andi mencoba membuka pintu, tapi sia-sia. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara teriakan melengking, "Balik ke sikilku." Pintu kamar bergetar hebat, seakan ada yang menghantam dari dalam. Para pemuda langsung lari terbirit-birit, menyeret tubuh Bu Sarti keluar rumah. Malam itu, rumah tersebut kosong, dibiarkan begitu saja. Lampunya padam, hanya menyisakan suara hujan dan aroma amis yang menusuk. Keesokan harinya, warga berdatangan. Mereka menemukan lantai kamar Raka penuh noda darah yang menghitam. Anehnya, tidak ada tubuh, tidak ada potongan daging, hanya jejak darah yang berhenti tepat di sisi ranjang. Bu Sarti setelah sadar hanya bisa menangis. "Dia datang, Andi. Anakku datang. Dia belum utuh. Dia minta balik ke Sikile." Sejak hari itu, seluruh warga desa Wonosari semakin yakin arwah Raka belum tenang karena kaki kirinya masih hilang entah di mana. Dan setiap malam, teror itu semakin kuat. Sejak kejadian di rumah Bu Sarti, desa Wonosari tidak pernah lagi sama. Rumah yang dulu ramai dengan suara tetangga yang berkunjung kini lebih sering sunyi. Orang-orang enggan mendekat, apalagi ketika malam mulai turun. Andi, yang menjadi saksi langsung malam itu, masih trauma. Beberapa kali ia mengigau dalam tidur, menjerit ketakutan sambil menyebut nama Raka. Ibunya sampai harus memanggil ustadz kampung untuk menenangkan. Tapi tetap saja, setiap lewat tengah malam, Andi mendengar suara seretan di depan rumahnya. Seperti ada sesuatu yang berjalan dengan satu kaki sambil menyeret sesuatu yang berat. Namun, bukan hanya Andi. Satu persatu warga mulai diteror. Suatu malam, Pak Surip, seorang petani tua, pulang dari sawah lebih malam dari biasanya. Ia melewati tikungan tempat kecelakaan Raka. Hujan gerimis turun, jalan licin dan kabut menutupi pandangan. Di tengah kabut, ia melihat sosok berdiri di pinggir jalan. "Sopo iku?" teriaknya. Sosok itu menoleh. Wajah pucat, darah mengalir dari pelipis, dan tubuh goyah hanya bertumpu pada satu kaki. Dari pinggang ke bawah, celana jeans sobek penuh lumpur. Wajah itu jelas wajah Raka. Pak Surip gemetar. Ia jatuh terduduk, mulutnya komat kamit membaca doa. Tapi sebelum ia sempat lari, sosok itu melompat mendekat. Suara tulang patah terdengar, diikuti jeritan panjang. Keesokan paginya, Pak Surip ditemukan pingsan di tepi jalan. Tubuhnya penuh memar dan anehnya ada bekas jari-jari berdarah mencengkeram di bahunya. Sejak itu, tikungan itu resmi dijuluki warga sebagai tikungan arwah pincang. Tak seorang pun berani melintas sendirian setelah maghrib. Bahkan ada yang lebih memilih memutar jalan lebih jauh daripada lewat situ. Namun, teror tidak berhenti di situ. 3 malam kemudian, saat ronda malam, beberapa pemuda desa duduk di pos kamling. Mereka menyalakan lampu teplok, bercanda untuk mengusir kantuk. Tiba-tiba, suara seretan terdengar di jalan. Srek, srek, srek. "Suara opo kuwi?" bisik salah satu. Mereka mengintip dari pos. Dari kejauhan, tampak sosok berjalan pincang mendekat. Bayangan tubuh tinggi, bahunya miring, kepalanya tertunduk. Semakin dekat, semakin jelas. Wajah Raka pucat dengan bola mata kosong, bibirnya sobek, dan darah hitam menetes dari dagunya. "Balik ke sikilku," suaranya menggema parau. Para pemuda ketakutan, satu persatu lari tunggang langgang meninggalkan pos kamling. Lampu teplok jatuh pecah. Hanya tersisa suara hujan dan rintihan dari sosok itu. Keesokan harinya, pos kamling ditemukan penuh lumpur bercampur darah. Jejak kaki basah menuju ke arah rumah Bu Sarti, tapi anehnya hanya satu jejak kaki yang jelas, menyeret panjang di tanah becek. Bu Sarti sendiri makin terpuruk. Setiap malam ia bermimpi melihat anaknya berdiri di sudut kamar,
menatap kosong sambil menunjuk kakinya yang hilang. Dalam mimpinya, Raka selalu berkata, "Mak, nek sikilku ora ketemu, aku bakal terus engganggu wong kene. Mak, kalau kakiku tidak ditemukan, aku akan terus mengganggu orang di sini." Bu Sarti menangis siang malam. Ia bahkan sempat mendatangi Ustadz desa, Ustadz Mahfud, untuk minta pertolongan. Ustadz itu hanya bisa mengangguk berat. "Bu Sarti, arwah anak panjenengan durung tenang. Kudu ana usaha kanggo golek bagian awake sing ilang. Yen ora, dheweke bakal terus ngganggu nganti tekan wayahe. Bu Sarti, arwah anak Anda belum tenang. Harus ada usaha mencari bagian tubuhnya yang hilang. Kalau tidak, dia akan terus mengganggu sampai waktunya." Sejak mendengar itu, warga makin yakin teror ini tidak akan berhenti sebelum kaki Raka ditemukan. Namun masalahnya, kemana kaki itu pergi? Beberapa orang berspekulasi, mungkin terbawa arus selokan ke sungai. Ada yang bilang dimakan binatang liar. Ada pula yang percaya kaki itu hilang bukan karena kecelakaan semata, tapi diambil sesuatu dari alam gaib. Desa Wonosari kini hidup dalam ketakutan. Suara azan maghrib saja sudah cukup membuat semua orang buru-buru menutup pintu dan jendela. Jalan sepi, hanya terdengar gonggongan anjing dan suara bambu yang saling bergesekan ditiup angin. Dan setiap malam, suara itu selalu terdengar. Srek, srek, srek. Seperti sesuatu yang tak pernah berhenti mencari. Desa Wonosari benar-benar dicekam rasa takut. Setiap malam, suara seretan di jalan terdengar. Ada yang melihat sosok Raka menyeberang jalan dengan tubuh pincang. Ada pula yang mendengar suara tangis lirih di dekat tikungan maut. Semua orang percaya, selama kaki kiri Raka belum ditemukan, teror itu tidak akan berhenti. Maka, pada suatu pagi, warga sepakat untuk mengadakan pencarian besar-besaran. Dipimpin oleh Pak Lurah Jatmiko, para pemuda, termasuk Andi, berkumpul di balai desa. Bahkan Ustadz Mahfud ikut hadir, memberi doa sebelum mereka berangkat. "Kita kudu ikhtiar," kata Pak Lurah dengan wajah tegas. "Kaki almarhum Raka harus ditemukan, entah di selokan, di sungai, atau di hutan. Kita tidak boleh membiarkan arwahnya terus gentayangan doa dipanjatkan." Lalu puluhan warga bergerak menuju lokasi kecelakaan. Mereka membawa cangkul, parang, senter, bahkan beberapa kain kafan jika saja benar kaki itu masih ada dalam kondisi bisa disemayamkan. Pencarian dimulai dari selokan di sisi jalan. Lumpur digali, aliran air ditelusuri. Beberapa pemuda turun ke sungai kecil yang mengalir ke bawah tebing. Namun hingga tengah hari hasilnya nihil. Andi merasa gelisah. Ia berdiri di tikungan maut, menatap aspal yang masih terlihat bekas bercak hitam, sisa darah Raka malam itu. Dadanya sesak, bulu kuduknya meremang. "Kenapa aku ngerasa Raka ning kene saiki?" bisiknya lirih. Sore hari, pencarian berlanjut ke area hutan bambu di dekat tikungan. Suasananya lembab, penuh nyamuk, dan gelap. Walau matahari belum sepenuhnya terbenam. Di antara rumpun bambu, salah satu warga tiba-tiba berteriak, "Aku nemu Iki!" Semua berlari mendekat. Di bawah tumpukan daun kering, terlihat sesuatu yang berwarna pucat. Bukan kayu, bukan batu, melainkan potongan tulang manusia. Semua terdiam. Bau anyir menusuk hidung. Ketika daun disingkirkan, tampak jelas itu potongan kaki manusia, masih terbungkus daging yang sudah membusuk dengan sisa kain celana jeans yang koyak. "Ya Allah, Iki sikile Raka!" teriak salah satu warga dengan suara bergetar. Bu Sarti yang ikut serta pencarian langsung jatuh, tersungkur menangis histeris. "Anakku, Iki sikilmu, nak!" Namun sebelum potongan kaki itu diangkat, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah hutan. Bambu berderak keras, daun beterbangan.
Suara menyeramkan terdengar dari segala arah. Rintihan panjang bercampur jeritan. "Balike, balike, sikilku." Warga panik. Beberapa menjatuhkan alat, ada yang lari terbirit-birit. Andi mencoba menguatkan diri, mendekat ke potongan kaki itu. Tapi begitu ia menyentuhnya, tubuhnya seperti tersengat listrik. Matanya mendadak gelap dan ia melihat sekilas bayangan Raka berdiri tepat di depannya. Wajah penuh darah, menatap dengan mata kosong. Andi jatuh pingsan. Warga lain segera mengangkat potongan kaki itu dengan kain kafan. Ustadz Mahfud memimpin doa di tempat itu, berharap arwah Raka bisa tenang setelah bagian tubuhnya disatukan kembali. Mereka pulang membawa potongan kaki itu menuju masjid untuk disucikan. Namun anehnya, sepanjang perjalanan, udara semakin dingin. Beberapa warga merasa ada yang mengikuti di belakang rombongan. Sesekali terdengar suara seretan tanah, seperti ada yang berjalan pincang mengiringi mereka. Sesampainya di masjid, potongan kaki itu diletakkan di atas kain putih. Bau busuk menyengat membuat semua warga menutup hidung. Ustadz Mahfud mulai membaca doa, bersiap memakamkan bagian tubuh itu di samping makam Raka. Namun tiba-tiba lampu masjid padam, gelap gulita. Suara keras mengguncang dari arah pintu, dan dalam kegelapan semua orang mendengar jelas suara parau yang mengerikan. "Ora usah dimakamin saiki, aku wis bali, kabeh kudu melu aku." "Tidak, usah dimakamkan sekarang. Aku sudah kembali, semua harus ikut aku." Petir menyambar di luar, kilatan cahaya memperlihatkan sosok berdiri di dekat mimbar. Raka, lengkap dengan kaki kirinya, namun wajahnya hancur, matanya merah menyala, darah menetes deras. Semua warga menjerit ketakutan. Bu Sarti jatuh pingsan. Ustadz Mahfud gemetar, mencoba terus melantunkan ayat-ayat suci meski suaranya bergetar. Tapi malam itu semua orang sadar, menemukan kaki Raka bukanlah akhir dari teror, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, di Masjid Desa Wonosari akan selalu dikenang warga yang hadir sebagai malam paling kelam. Potongan kaki Raka yang ditemukan sudah siap untuk dimakamkan di samping jasadnya, tapi justru setelah ditemukan, arwah Raka semakin kuat, semakin nyata. Sosoknya berdiri di depan mimbar dengan tubuh lengkap, meski jelas-jelas bukan manusia lagi. Kulitnya pucat kebiruan, darah menetes dari luka di pelipis, dan wajahnya hancur mengenaskan. Bola matanya merah menyala, seolah menyimpan kemarahan yang tak terbendung. "Mak, saiki aku wis utuh, tapi aku durung tenang." Suara Raka parau bercampur gema yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Aku bakal tenang yen kowe kabeh iso ngerasa laras sing tak rasa." "Mak, sekarang aku sudah utuh, tapi aku belum tenang. Aku akan tenang kalau kalian semua bisa merasakan sakit yang aku rasakan." Warga menjerit, sebagian melarikan diri keluar masjid. Beberapa pemuda yang mencoba menolong Bu Sarti malah terjatuh ketika sosok Raka melangkah maju. Setiap injakan kakinya menimbulkan suara duk, duk, duk yang berat, seolah tanah bergetar. Andi, yang sempat pingsan saat menemukan kaki Raka, kini sadar dan langsung terbelalak melihat sosok sahabatnya. "Raka, iki aku. Endi, kowe ora usah ganggu wong desa maneh." Raka menoleh dengan kepala miring aneh. Dari mulutnya keluar suara tawa seram, tawa yang sama sekali tidak terdengar seperti manusia. Ia mengangkat tangannya, jari-jarinya panjang penuh darah, lalu menunjuk ke arah Andi. "Kowe sing kudu rumangsa luwih disik endi?" Andi tiba-tiba terhuyung. Dadanya sesak, matanya merah, dan tiba-tiba ia muntah darah di depan semua orang. Ustadz Mahfud segera meraih Andi, merapal doa keras-keras, berusaha menahan kuasa gelap yang merasuki tubuhnya.
Suasana kacau. Anak-anak kecil menangis histeris. Perempuan-perempuan menjerit memanggil nama Allah. Sementara beberapa lelaki dewasa berusaha tetap bertahan membaca ayat suci. Namun, setiap doa terdengar, sosok Raka justru semakin marah. Suaranya berubah menjadi teriakan panjang yang membuat telinga sakit. Lampu masjid berkedip-kedip, kaca jendela bergetar hingga akhirnya pecah satu persatu. Bu Sarti dengan tubuh lemah memohon kepada arwah anaknya. "Raka, ampunilah, nak. Ojo nyiksa wong-wong iki. Yen pancen sikilmu wes bali, yo wis makmu ikhlas." Sosok Raka menoleh. Wajahnya tampak pilu sesaat, tapi segera berubah kembali menjadi ngeri. "Ora cukup, mak. Aku sengsara. Aku durung iso lunga. Kabeh kudu ngerti rasa sengsara iki." Malam itu, warga yang lari pulang melaporkan bahwa di sepanjang jalan mereka melihat bayangan Raka berjalan pincang meski kini lengkap. Bayangan itu muncul di persawahan, di belakang rumah, bahkan di sumur. Suara seretan bercampur tawa seram terus menghantui. Sejak malam itu, desa Wonosari seperti terkepung. Ayam jago berkokok tengah malam, anjing menggonggong ke arah kosong, dan suara tangisan terdengar dari tikungan maut hampir setiap malam. Andi jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya kosong, dan setiap malam ia mengigau, menjerit menyebut nama Raka. Ustadz Mahfud terus datang ke rumahnya, membaca ayat-ayat suci, tapi seolah ada kekuatan besar yang menolak semua usaha itu. "Iki dudu arwah biasa," kata Ustadz Mahfud dengan wajah tegang. "Iki arwah sing kebak dendam lan sengsara. Yen ora diselesaikan, desa iki bisa binasa." Sementara itu, Bu Sarti semakin hancur. Ia merasa dirinya penyebab semua teror ini. Di hadapan warga, ia menangis terseduh-seduh. "Iki salahku. Anakku dimakamin ora lengkap. Saiki dheweke balinggawa petaka." Pak Lurah Jatmiko akhirnya mengusulkan satu langkah terakhir, melakukan ritual doa besar-besaran di tikungan maut, tempat Raka meninggal. Semua warga harus berkumpul, membaca doa semalaman penuh, dengan harapan arwah Raka bisa dilepaskan dari dendamnya. Namun, tak semua orang setuju. Ada yang ketakutan, ada yang yakin ritual itu justru akan memancing amarah lebih besar. Malam semakin dingin. Suara angin bertiup aneh di hutan bambu. Dan entah siapa yang pertama kali mendengar, tapi suara itu jelas. "Balike, aku marang panggonanku. Yen ora, kabeh bakal dak gowo. Kembalikan aku ke tempatku. Kalau tidak, semua akan kubawa." Warga sadar, waktu mereka semakin sempit. Keputusan bulat diambil. Malam Jumat itu, seluruh warga desa Wonosari berkumpul di tikungan arwah pincang. Mereka percaya hanya dengan doa bersama, arwah Raka bisa dilepaskan dari dendam dan kegelisahannya. Pak Lurah Jatmiko memimpin persiapan. Obor-obor dipasang sepanjang jalan berliku itu. Warga duduk melingkar, sebagian membawa kitab suci, sebagian lain membawa air doa. Udara terasa berat, dingin menusuk tulang, meski api obor menyala terang. Ustadz Mahfud berdiri di tengah lingkaran, suara lantang membaca ayat suci memecah keheningan. Bu Sarti duduk di sampingnya, wajah penuh tangis, berdoa agar anaknya diampuni. Andi, meski sakit, memaksa hadir. Ia merasa harus ikut karena sejak awal selalu jadi saksi teror arwah sahabatnya itu. Namun sejak doa dimulai, suasana tidak wajar. Angin berhembus kencang, obor berkedip-kedip, dedaunan bambu saling bergesekan, mengeluarkan suara seperti bisikan. Beberapa warga mulai gelisah. Tiba-tiba terdengar suara seretan di jalan. Srek, srek, srek. Semua kepala menoleh serentak. Dari arah tikungan, kabut tebal muncul dan perlahan sosok itu tampak. Raka. Tubuhnya kini utuh, tapi wajahnya rusak parah. Mata merah, kulit pucat,
dan darah menetes dari mulutnya. Ia berjalan pincang meski sudah memiliki kedua kaki. Suaranya bergema menyeramkan. "Mak, kowe nggowo aku balik kene. Saiki kabeh kudu rumangsa sengsara kaya aku." Warga berteriak ketakutan. Beberapa mencoba lari, tapi angin kencang seolah menahan mereka. Obor padam satu persatu, menyisakan kegelapan. Hanya doa Ustadz Mahfud yang masih terdengar, semakin keras melawan suara arwah itu. Raka mendekat ke arah ibunya. Bu Sarti terisak, menatap wajah anaknya yang tak lagi sama. "Raka, ampunilah, nak, makmu ora kuoso nahan iki kabeh." Arwah Raka berhenti, matanya berkaca-kaca sesaat, lalu tiba-tiba menjerit panjang. Suaranya melengking, membuat telinga sakit. Dari tubuhnya keluar darah pekat yang jatuh ke tanah, berubah menjadi genangan hitam berbau busuk. Andi, yang tubuhnya lemah, tiba-tiba berdiri. Matanya kosong, wajah pucat. Dengan suara berat bukan suaranya sendiri, ia berkata, "Raka ora bakal tenang, nek kabeh ora krungu rasa nyerine." Warga terkejut. Rupanya arwah Raka berusaha merasuki Andi sepenuhnya. Tubuh Andi bergetar, urat-urat menonjol, mulutnya mengeluarkan busa darah. Ustadz Mahfud segera mendekat, menempelkan telapak tangan ke dahi Andi sambil merapal ayat. Tubuh Andi terhempas ke tanah, tapi sosok Raka malah semakin jelas, berdiri tepat di tengah lingkaran warga. Petir menyambar. Dalam kilatan singkat, semua orang melihat pemandangan mengerikan. Di belakang Raka ada puluhan bayangan hitam tanpa wajah, seolah arwah-arwah lain ikut terbawa bersama dendamnya. Bu Sarti berteriak sekuat tenaga, memanggil nama Allah. Ia memeluk tanah sambil menangis. "Ya Allah, yen pancen kudu, nyawaku sing dijupuk, aja wong sak desa." Seketika, sosok Raka menoleh ke arah ibunya. Wajahnya melunak sesaat, seperti ada sisa rasa kasih seorang anak. Tapi kemudian ia tertawa parau. "Mak, kowe wes pasrah, saiki wayahe." Tiba-tiba tubuh Raka meledak menjadi kabut darah. Angin kencang berhembus, memadamkan semua obor. Suara tangisan dan tawa bercampur jadi satu. Warga menjerit, sebagian pingsan. Saat kabut menghilang, hanya ada keheningan. Obor menyala kembali. Tapi Raka sudah tak ada. Yang tersisa hanya genangan darah hitam di tanah berbentuk jejak kaki pincang. Sejak malam itu, teror Raka tidak lagi muncul. Warga mengira arwahnya akhirnya pergi. Tapi mereka juga tahu malam doa itu bukan kemenangan penuh. Karena Andi, sahabatnya, tidak pernah benar-benar sembuh. Beberapa bulan setelah kejadian, Andi masih sering mengigau tengah malam. Tetangganya mendengar ia berjalan di jalan desa sambil menyeret kaki. Suaranya parau berkata, "Balike, sikilku." Dan setiap kali lewat di tikungan arwah pincang, orang-orang masih merasakan hawa dingin menusuk melihat bayangan berjalan pincang dalam kabut, seolah Raka belum benar-benar pergi. Kisah ini membuat warga desa Wonosari percaya bahwa jasad yang tidak utuh bisa membuat arwahnya tidak tenang, terus gentayangan mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hingga kini, banyak orang masih enggan lewat tikungan itu sendirian karena yakin arwah Raka masih menunggu menyeret kaki dalam gelap. Sejak malam itu, keluarga Wonosari tak pernah sama lagi. Sosok itu memang telah membawa pulang bagian tubuhnya yang hilang. Tapi, ketenangan tak pernah benar-benar kembali. Karena setiap malam sunyi, masih terdengar ketukan samar di pintu rumah mereka. Pertanyaannya, siapa yang mengetuk